Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pemrograman dasar Python. Kali ini kita akan membahas tentang operasi-operasi pada array. Array yang akan kita bahas kali ini yaitu array tentang list. Di sini ada 11 perintah dasar atau metode-metode atau biasa disebut dengan operasi-operasi. Yang pertama, append, ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam daftar array atau list. Kemudian ada extend, insert, remove, pop, clear, index, count, sort, reverse, dan copy. Oke, langsung kita persiapkan media pemrogramannya yaitu PyCharm Community. Dengan menggunakan PyCharm Community akan tampil seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang array biasa berupa list. Kita kembangkan dengan adanya package yang lain yang berkaitan dengan array. Dalam hal ini array yang digunakan untuk pembuatan matrik, yaitu adanya paket berupa NumPy. Oke, untuk pertemuan kita kali ini langsung kita praktekkan. Kita buka file baru, klik kanan di sini. Kemudian di sini ada new, pilih Python file. Kita masukkan nama, misalnya adalah operasi array. Ya, akan nampak seperti ini. Saya beri komentar di sini. Operasi-operasi dasar pada array list. Misalnya kita memiliki array dengan nama misalnya adalah sepekan. Ini adalah array dengan isi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, array yang kita miliki sekarang berupa array dengan nama sepekan. Array ini memiliki indeks. Nah, cara penomoran indeksnya di sini saya beri komentar di sini. Nomor indeksnya Minggu ini dimulai dari 0, kemudian Senin ini 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, dan Sabtu 6. Penomoran ini saya beri nama indeks ya. Nomor indeks. Hal ini nanti akan mempermudah kita dalam operasi-operasi dasar pada array tersebut. Oke. Sekarang kita coba tampilkan dengan menggunakan perintah print, kemudian sepekan. Kita jalankan, klik kanan di sini, run operasi array. Di sini akan tambah hasilnya, di sini adalah Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu. Oke, berikutnya kita akan mempraktekkan operasi dasar pada array berupa list ini, yaitu count. Count itu digunakan untuk apa? Count ini digunakan untuk menghitung data yang ada di dalam list. Misalnya, kita akan mencari berapa banyak data dengan nama Selasa di dalam list sepekan. Maka kita ketikkan di sini sepekan titik count gitu ya. Langsung kita ketikkan Selasa. Berapa banyak Selasa yang ada di daftar di sini? Di sini ada 1. Nah, ketika ini nanti kita jalankan run, maka hasilnya di sini 1. Misal di sini saya tambahi lagi ada tambahan lagi Selasa. Ya, berarti di sini ada 2 ya, data Selasa di sini. Oke. Sekarang kita jalankan. Apakah ini nanti tetap 1 ataukah berubah menjadi 2? Ya, di sini ada 2. Kesimpulannya adalah count memang digunakan untuk menghitung berapa banyak data sesuai dengan data yang kita inginkan di sini. Kita cari berapa jumlahnya. Ya, begini ya. Saya tambahkan keterangan nanti agar lebih mudah di sini. Ini hasil dari count, dari sepekan count Selasa. Nah, muncul seperti ini, count 2.
perintah pada list berikutnya yaitu operasi menambahkan data. Operasi menambahkan data di sini yang akan kita tambahkan adalah data pada indeks terakhir. Kalau di sini tadi kita pada saat membuat adalah 0 sampai 6 Sabtu, kemudian saya tambahkan Selasa, berarti nanti ketika kita tambahkan data dengan perintah append, itu yang ditambahkan adalah setelah Selasa. Bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah sebagai berikut. Kita tampilkan nama listnya atau nama arraynya yaitu sepekan, sudah muncul di sini. Kemudian titik metodenya yaitu append. Ini menambahkan. Kemudian kita tambahkan di sini maksudnya tambahkan hanya satu objek saja atau satu data saja. Kalau misalkan lebih dari satu bisa enggak? Tidak ya, di sini tidak bisa. Maka misalnya kita tambahkan misalnya pon. Ya, pon seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan sekarang print dari sepekan. Oke. Kita jalankan. Nah, yang kedua di sini kita tambahkan pon ya, muncul di sini. Pon. Berikutnya kita akan mencoba membuat variasi dari append atau menambahkan data di dalam list ini. Ada variasi yang kelihatannya seperti rumus matematika. Oke, kita akan coba membuat sebuah array kosong dengan nama misalnya kosong gitu saja. Tidak ada datanya. Kemudian kita coba tambahkan kosong. Kemudian kita tambahkan data misalnya adalah A. Kita jalankan misalnya kosong ya. Kosong ini sekarang sudah ada datanya yaitu A. Kita jalankan. Ya, ini ya. A. Nah, sekarang dari data kosong ini kita akan menambahkan append gini ya. Sebenarnya kita bisa memodifikasi dengan cara kosong ini bisa kita tambahkan gini. Len itu adalah menghitung jumlahnya. Len dari kosong ini sendiri ya, kosong ini sendiri. Kemudian seperti ini kosong. Misalnya kita tambahkan dengan kata misalnya bata. Kemudian kita tampilkan ya, kita lihat ya. BATA, di sini ada BATA yang merupakan dari kata bata, di sini dipecah menjadi per hurufnya. Ya, jadi len ini menghitung dari apakah di sini ada berapa banyak datanya, ternyata tidak ada datanya, maka ditambahkan. Ini ya, dengan titik 2 sama dengan bata. Maka menjadi seperti ini. Kita tampilkan menjadi ini. Nah, apa bedanya? Kalau di sini tadi ini adalah per kata dimasukkan apa adanya. Nah, sekarang di sini kata yang dimasukkan akan dipisah-pisah menjadi per hurufnya. Ini nanti akan sangat berguna ketika kita akan menghitung misalnya berapa banyak jumlah huruf A-nya yang ada di array ini. Gitu. Misalkan kita tambahkan, kita hitung berapa jumlah A. Ingat tadi menggunakan kosong titik countnya, kemudian kita cari yang hurufnya A. Coba kita jalankan. Nah, di sini dari bata huruf A-nya ada 2 dan seterusnya. Oke, masih tetap pada operasi menambahkan data. Kalau append itu tadi menambahkan pada bagian terakhir dari suatu list atau daftar. Nah, kali ini kita akan menambahkan data tetapi sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Nah, istilahnya di sini adalah menyisipkan. Menyisipkan dalam bahasa Inggris disebut dengan insert. Maka, misalnya kita tahu tadi bahwa kosong itu sudah ada datanya ya. Di sini sudah ada
tambahan ya, kata bata ini tadi. Ketika kita print tadi sudah ketahuan bahwa kosong ini tadi ada BATA. Misalnya pada indeks kedua, B ini adalah 0, A ini 1. Nah, yang kedua di sini nanti misalnya kita tambahkan huruf R. Maka bagaimana caranya? Caranya yaitu kosong, kemudian titik, insert, di sini insert, kemudian kita akan tambahkan pada indeks kedua, ya kita tambahkan adalah huruf R. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan. Nah, di sini kita tampilkan. Saya copy saja, masukkan sini. Seperti ini, berarti nanti insert ini akan menambahkan pada indeks kedua atau urutan yang ketiga nanti ya, huruf R pada bata. Nanti menjadinya Barta. Oke, kita jalankan. Ya, ini ya. Yang tadinya ini adalah bata. Kemudian kita hitung A-nya itu ada 2, sekarang menjadi Barta. Karena kita lakukan penyisipan atau insert di sini. Berikutnya operasi pada list yaitu remove. Remove di sini digunakan untuk menghapus data yang ditemukan dari indeks yang pertama kali. Misalnya begini. Sepekan ini memiliki indeks Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada tambahan Selasa. Misalnya kita akan remove Selasa. Yang pertama kali ditemukan dari Minggu ini adalah pada indeks kedua, maka ini nanti akan dihilangkan, sedangkan yang ini tidak. Oke, langsung kita praktekkan saja. Apakah benar seperti itu? Ya, dengan menggunakan remove. Kita ketikkan sepekan, titik, remove, kemudian apa yang akan kita remove? Nilainya misalnya adalah Selasa. Oke, coba sekarang kita tampilkan. Print sepekan. Oke. Tapi sebelum kita tampilkan di atasnya di sini, saya akan coba tampilkan dulu print sepekan. Jadi yang di atas ini berarti nanti di sini belum di remove, kemudian baru kita remove, kemudian hasilnya seperti apa. Ini sebenarnya PyCharm ini unik, meskipun belum kita jalankan, itu hasil sementara itu sudah bisa kita lihat. Ini ya, kita sorotkan seperti ini. Nah, di situ ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini ya, listnya, stringnya berupa ini. Nah ini sampai sini. Nah kemudian, ini sepekan, ada remove, seperti ini, hasilnya seperti apa? Nah kira-kira snapshot pertama kita akan muncul. Nah, ini nanti akan kita lihat hasilnya. Sekarang kita coba jalankan. Run, ya. Oke. Minggu, Senin, Selasa di sini masih ada, di sini ada. Kemudian pada operasi yang di sini karena sudah di remove Selasanya, maka di sini hilang Selasa yang ada di sini. Maka yang di sini masih ada. Jadi jelas ya bahwa remove di sini digunakan untuk menghapus data, diurutkan dari indeks yang paling rendah atau dari 0, kemudian jika ditemukan pertama kali itu maka langsung akan dihilangkan. Oke, sekarang bagaimana variasinya ketika kita ingin menghapus seluruh kata Selasa pada list sepekan. Nah, tentunya kita masih ingat dengan menggunakan perulangan ya. Caranya bagaimana? Caranya kita print sepekan di sini. Ini masih apa adanya ya. Kemudian kita gunakan di sini adalah for, misalnya i, in, kemudian range dalam rentang apa? Rentangnya ini kan biasanya jumlah Selasa ada berapa? Karena misalnya kita bayangkan kita tidak tahu berapa jumlah kata-kata Selasa pada list tersebut, pada daftar tersebut. Maka kita akan gunakan menghitung berapa banyak Selasa yang ada di sana. Masih ingat tadi yaitu dengan cara sepekan dengan menggunakan count ya. Sepekan titik count, oke. Seperti ini
berapa banyak selasa yang ada di sana. Oke, kemudian jangan lupa titik 2. Nah, di sini kita remove sepekan Selasa. Nah, kemudian kita tampilkan apa hasilnya. Oke, jalankan. Ya. Di sini Minggu, Senin, Selasa, ini masih ada Selasa. Ya, ini ada Selasa karena kita tampilkan yang di atas tadi di sini ya. Kemudian setelah kita gunakan for yang kode baris programnya hanya ada 2 baris ini, kemudian ini hilang. Ya, ini kita bayangkan kalau jumlahnya itu ada jutaan, maka dengan menggunakan metode ini sangat cepat sekali. Ya, kita tidak usah memilah satu persatu, maka cukup menggunakan perintah ini akan hilang semua. Operasi berikutnya pada list atau array di sini adalah pop. Nah, pop ini juga masih sama, hampir sama dengan remove, yaitu menghapus data di dalam list atau di dalam daftar. Nah, bedanya kalau remove tadi adalah berdasarkan yang paling pertama kali ditemukan dari daftar atau indeksnya, maka kalau pop di sini kalau tidak ditentukan indeksnya, maka yang akan dihapus adalah dari indeks yang paling akhir. Langsung kita praktekkan. Misalnya saya memiliki kata dengan array kosong, saya akan tambahkan kata titik append, ya, append, atau kita menggunakan yang contoh seperti ini aja ya. Jadi saya tidak akan menggunakan append, langsung kata, kemudian lamp dari kata itu sendiri, kemudian akan saya tambahkan misalnya belajar Python. Oke, kita tampilkan print dari kata, coba kita lihat hasilnya. Ini adalah belajar Python, karena di sini ada spasinya ya. Ada spasinya, maka di sini juga ada data yang kosong. Oke, sekarang kita akan menggunakan perintah pop. Kata titik pop. Pop. Kalau tidak kita identifikasikan indeksnya seperti ini, maka nanti yang akan dihapus adalah yang di sini atau huruf N terakhir. Ya. Sekarang coba kita tampilkan. Saya copy saja di sini. Ya, jalankan. Nah, ini ya, dia akan menghapus pada posisi terakhir. Nah, bagaimana kalau di sini kita isi indeksnya? Ingat ya, indeks itu berawal dari 0. Misalnya saya ingin menghilangkan spasinya di sini. Ya, spasi. Kita hitung. B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti indeks ke-7. Kita tuliskan 7, kemudian kita tampilkan. Nah, maka di sini spasi yang tadinya di sini ada, sini sudah hilang. Itu bedanya antara remove dan pop. Oke, untuk berikutnya masih dalam kategori operasi penghapusan. Setelah remove dan pop, untuk menghapus seluruh isi dari list atau daftar, kita gunakan clear. Bagaimana perintahnya? Langsung saja ya. Misalnya begini, tadi kalau ini kita jalankan, hasilnya ada ya datanya. Kemudian kalau kita menggunakan perintah clear, maka kata titik clear seperti ini. Coba sekarang kita tampilkan hasilnya, print kata. Ini hasilnya ya, kosong. Nah, ini untuk menghapus isi. Nah, sekarang kita akan menambahkan di situ ada istilah berikutnya, yaitu ada mengurutkan, ada sort, kemudian ada membalik. Kalau mengurutkan ini misalnya kita mengurutkan dari berdasarkan abjad ya. A, B, C, D, E misalnya seperti itu. Ini belajar Python berarti nanti yang huruf kapitalnya ini akan diurutkan yang pertama. Kalau ada angka yang di pertama gitu ya. Nah, maka ini yang clear akan saya hilangkan dulu. Coba sekarang kita akan urutkan ya. Kita tampilkan dulu
Ini hasilnya, coba kita urutkan. Kata titik short, ya. Kalau hanya seperti ini, hasil pengurutannya tampak di sini terlihat jelas bahwa yang pertama kali dimunculkan itu adalah huruf kapital, kemudian huruf yang kecil-kecil, urutannya sama dari A sampai Z. Variasi penggunaan short di sini kalau kita tidak memberikan apapun di sini, ini akan disortir atau diurutkan secara ascending dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kalau itu berupa huruf, maka akan dimulai dari A sampai Z. Jika di situ ada spesial karakter, maka spesial karakter yang dulukan seperti pada simbol-simbol ASCII. Baik, sekarang bagaimana bentuk variasinya? Short di sini bisa kita variasikan ke dalam bentuk descending. Maka di sini bisa kita tambahkan dengan suatu perintah. Perintah yang bisa kita tambahkan di sini yaitu reverse. Reverse. Nah, di sini nilainya 0 atau 1. 0 berarti false atau tidak dibalik, sedangkan kalau 1 di sini berarti true. Dia akan dalam bentuk descending atau dari huruf yang besar. Oke, sekarang kita coba 1, kemudian kita print. Hasilnya, kalau ini seperti ini ya, sekarang seperti apa? Tentunya dari yang paling ujung dari huruf abjad. Nah, di sini. Ini kalau kita reverse. Nah, kalau reverse-nya kita kembalikan lagi ke 0, maka hasilnya sama seperti tadi. Yang B, P, dan seterusnya. Oke, ini bentuk variasinya. Materi berikutnya yaitu operasi atau metode untuk membalik data-data dari daftar di dalam array atau daftar list. Ini akan saya hapus dulu. Misalnya belajar Python, nanti ini akan menjadi, kita lihat dulu hasilnya. Ini ya, belajar Python, urut ya, belajar Python. Ini nanti akan dimulai dari huruf N dengan cara kata titik reverse. Nah, seperti ini. Kemudian kita print kata. Oke, langsung kita jalankan. Nah, ini dibalik ya posisinya. Yang tadinya indeksnya ke 0, sekarang dibalik dari indeksnya yang ke N. Oke, ini untuk reverse. Hal ini tentunya juga akan sangat berguna ketika nanti kita menggunakan operasi-operasi matrik dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.